Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan spesialis geografi dan pegiat sastra pantun. Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya Zahir tengah berada di layanan Iptex di ruang layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Bapak Ibu bisa melihat di belakang saya ini sungguh menarik sekali. Banyak alat-alat peraga Iptex yang sangat bagus sekali untuk kemudian dicermati dan kemudian diketahui oleh generasi-generasi muda kita dalam kerangka mencoba untuk mengenal ilmu pengetahuan yang nanti akan mengantar kepada kesadaran-kesadaran bagi diri kita untuk melihat bahwa pengetahuan adalah jembatan yang akan mengantar kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku yang saya cintai semuanya, penonton atau penggemar kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia, kita berjumpa kembali. Saya akan mencoba membahas kali ini klip tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa mengantar kita untuk sampai pada keridhaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, sebagai seorang pegiat sastra pantun, elok kiranya saya hadiahkan pantun-pantun untuk Anda semuanya sebelum kita masuk pada inti pembahasan. Hari Selasa, makanlah jambu. Habis dimakan, dapat gizinya. Wahai manusia, bacalah buku. Habis dibaca, raih ilmunya. Gunung Merbabu, Gunung Rinjani, Kota Kinabalu di negeri Malaysia. Menjemput ilmu ridho sang suci, ikatlah ilmu dengan membacanya. Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, terkhusus juga generasi-generasi muda bangsa yang harus bangkit dan tangguh menjadi pribadi-pribadi pecinta ilmu pengetahuan. Mari sama-sama kita mencoba membahas tentang ilmu pengetahuan. Ada yang tanya, Zahir, apa itu ilmu pengetahuan? Membahasnya tentu luas, tergantung perspektif kita. Mari saya mencoba untuk membantu, memandu bagaimana kita melihat ilmu pengetahuan itu. Ada ilmu, ada pengetahuan. Saya bahas dulu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang diindra oleh pengetahuan. Mata kita, pikiran kita, hati kita mengindra itu menjadi objek yang diketahui. Jadi ketika mata kita melihat ada kursi dan kemudian otak kita berpikir tentang kursi itu, maka itu adalah pengetahuan tentang kursi. Dia mengetahui, oh kursi ini terbuat dari mungkin dari kayu, terbuat dari apa, dari bahan-bahan apa, dan pengetahuan dasarnya adalah aspek-aspek yang diketahui oleh pikiran, oleh indera kita sebagai seorang manusia, dan itu disebut pengetahuan, sesuatu yang diketahui. Pengetahuan tentang alam, tentang kehidupan di bumi, tentang macam-macam material itu adalah pengetahuan-pengetahuan. Dia bersifat masih dasar pengetahuan. Akan tetapi, kalau dia masuk pada ilmu, maka ilmu itu lebih luas cakupannya. Artinya begini, bukan lebih luas, ilmu itu lebih tersistematis. Jadi pengetahuan itu cakupannya luas. Apa yang Anda sudah ketahui tentang objek-objek tertentu. Tapi ilmu, dia tersistematis. Jadi ilmu itu, dia harus sistematis, dia harus bisa diuji kebenarannya, dan ilmu juga itu memiliki rangkaian-rangkaian. Jadi terstruktur. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, setiap pengetahuan, setiap ilmu itu pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan itu bisa jadi bab-bab ilmu. Nah, jadi ilmu itu spesifik bahwa dia harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia tersistematis, tersusun secara sistematis. Ada rangkaian-rangkaian dari kaidah-kaidahnya. Itulah ilmu. Kalau pengetahuan, dia secara umum. Pengetahuan kita tentang A, B, C, D itu pengetahuan. Nah, tapi ilmu dia harus diuji kebenarannya, tersistem, ada kaidahnya dan sebagainya.
Baik, saya akan mencoba masuk agak keluar dari sini, tetapi masih dalam rumpun ilmu pengetahuan, karena saya tengah berada di ruang ipteks ini, sehingga kita akan mencoba melihat secara lebih meluas cakrawalanya tentang bagaimana pengetahuan itu sangat penting. Saudara yang berbahagia, kita tahu bahwa pada masa-masa yang lampau dan peradaban ini bergerak, selalu kita saksikan ada orang-orang tertentu yang dimudahkan oleh Allah untuk menemukan rangkaian-rangkaian ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat-masyarakat dalam kehidupan ini. Penemu lampu listrik, sekarang listrik itu termanfaatkan begitu luar biasa. Penemu bola lampu, penemu Wilbur Wright dan Oliver Wright menemukan rangkaian pesawat, gitu. Wright bersaudara, ya, menemukan pesawat pada masa itu. Beliau-beliau itu diejek dan dicaci maki. Mana ada katanya besi-besi atau rangkaian-rangkaian ini kemudian bisa terbang. Coba, seandainya orang yang mencaci maki beliau-beliau itu hidup pada zaman ini, mereka akan terkaget-kaget bahwa ternyata pengetahuan yang ditemukan, ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh orang-orang pada masanya itu kemudian berkembang hebat pada masa sekarang. Itulah cara Allah untuk menghadirkan peradaban ini bergerak ke masa depan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi saya ingin menitip pesan pada kita semuanya, jadilah pribadi dan anak bangsa Indonesia yang selalu tangguh membaca kaidah dan rangkaian-rangkaian pengetahuan. Karena dengan itu, insya Allah, mungkin dari buah tanganmu, dari buah pikirmu, dari hatimu yang diikhlaskan Allah, engkau akan merancang dan merangkai pengetahuan-pengetahuan, apakah dia dasar maupun pengetahuan applied yang sudah bisa dipraktekkan langsung, pengetahuan-pengetahuan yang berbagai macam coraknya, baik itu eksakta maupun sosial, maupun rumpun kebudayaan, sastra, maupun psikologi, dan masih banyak yang lainnya. Ilmu kebumian, geografi dengan segala turunan-turunannya, ada geologinya, ada vulkanologinya, ada oceanografinya, ada landscape dan remote sensingnya, dan masih banyak yang lain. Saudaraku yang dicintai Allah, semua pengetahuan itu telah merubah banyak hal dalam kehidupan kita, baik pada masa yang lalu, masa kini, dan kelak di masa depan. Itu sebabnya maka ada hal penting yang saya titip, bahwa jangan kita meremehkan orang yang tengah membaca pengetahuan, berjuang, dan terus-menerus mengelaborasi pikiran-pikirannya dalam kerangka mencoba untuk melihat, tanda petik, pintu masuk pengetahuan yang akan mengantar dia berkarya bagi agama, bangsa, dan masyarakatnya. Karena boleh jadi seperti yang terjadi pada keluarga Wilbur Wright dan Oliver Wright yang menemukan teknologi dan kaidah terbangnya pesawat, yang mereka sudah meninggal dunia. Orang-orang di masanya juga sudah meninggal dunia. Yang mencaci maki dan mengejek beliau-beliau juga sudah meninggal dunia. Tetapi peradaban yang dibangunnya sampai detik ini, banyak sekali orang yang memanfaatkan kaidah pembuatan pesawat itu, dan akhirnya kita betul-betul bisa terbang dari satu kota ke kota yang lainnya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dari Makassar misalnya, kita terbang menuju Jakarta. Secara geografis, Makassar dan Jakarta itu lumayan jauh. Tapi dengan menggunakan pesawat, kita naik di atas pesawat, terbang dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju ke Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 10 menit. Sudah tiba di satu kota yang jauh dari Makassar. Karena apa? Karena pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang tersusun sedemikian rupa dan kemudian dimanfaatkan oleh para pakar dan ahlinya untuk membuat rakitan-rakitan teknologi sedemikian canggihnya. Saudaraku yang berbahagia, kita semua tahu bahwa pengetahuan itu adalah asas-asas yang akan mendorong kita untuk, ilmu pengetahuan akan mendorong kita untuk memahami objek-objek tertentu. Dengan kepahaman kita terhadap objek tertentu, maka kita sejatinya
akan mencoba berjuang untuk mengelaborasi sebab-sebabnya, kaidah-kaidahnya. Mengapa ini begini, mengapa itu begitu. Mengapa yang itu bisa begitu, mengapa yang ini tidak bisa begini. Mengapa yang ini bisa kemudian ditransfer menuju ke situ, mengapa yang ini ke sini. Dielaborasi oleh otak kita. Disitulah hebatnya karunia Allah yang menciptakan manusia dengan kemampuan otaknya. Mengelaborasi sebab-sebab dari material-material yang dijadikan pengetahuan untuk merangkai menjadi kaidah-kaidah yang tersusun dalam kerangka ilmu pengetahuan yang bermarwah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya menitip pesan pada diri dan pada kita semua untuk senantiasa tangguh dan rajin dalam membaca pengetahuan atau ilmu pengetahuan, bisa melalui buku, bisa menonton pada kanal-kanal pengetahuan di banyak kesempatan, bisa mendengarkan guru-guru teladan, cerdik cendekia yang mengajarkan kita pengetahuan yang bermarwah dan sebagainya. Dengan langkah kita untuk menjadi anak-anak muda atau anak-anak Indonesia yang tangguh, yang cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta membaca, cinta terhadap literasi, berjuang untuk membaca pengetahuan supaya kita tidak tertipu oleh hoax yang begitu banyak, berita dusta, berita bohong yang begitu banyak. Kita bisa elaborasi dan tahu yang ini berita yang benar, yang ini berita yang salah, yang ini asli, yang ini dipalsukan, dan sebagainya. Pengetahuan kita terhadap itu semuanya akan mengantar kita untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi perjalanan peradaban bangsa ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi saya ingin sekali menitip pesan pada kita semuanya untuk senantiasa. Mari sama-sama kita mencoba jadikan pengetahuan-pengetahuan kita itu untuk sampai pada tujuan-tujuan yang bermarwah yang akan mengantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang beramal saleh dengan pengetahuan itu. Kita beramal saleh dengan pengetahuan itu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa peradaban perjalanan bangsa itu sudah cukup panjang. Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun juga mengalami itu. Dan jatuh bangunnya satu peradaban itu bisa kita saksikan. Satu di antaranya ketika negara tidak lagi memberikan apresiasi yang cukup terhadap orang-orang yang berilmu. Saudara yang berbahagia, dulu pada masa yang lalu ada pemerintahan Islam. Dia memberikan hadiah kepada para penulis buku. Hadiahnya adalah buku yang ditulis itu akan ditimbang berapa gram atau berapa kilo misalnya, kalau sampai kilo atau berapa gram, maka dia akan diberikan emas 24 karat sesuai dengan gramnya buku itu. Kalau karyanya itu misalnya 100 gram, dia dikasih 100 gram emas. Kalau karyanya 500 gram, maka dia diberikan 500 gram. Pada masa itu, kejayaan Islam terlihat dan ilmu pengetahuan gilang gemilang. Kenapa? Karena orang termotivasi. Orang sungguh-sungguh menginginkan bahwa dengan dia berkarya dan mencari, mengelaborasi pengetahuan, dia mendapat apresiasi yang layak dari pemerintah. Dan itu mestinya harus kita bangun di negara ini. Bukan cuma orang-orang yang punya pengetahuan didiamkan begitu saja dan tidak diberikan apresiasi. Kegagalan satu peradaban bangsa manakala orang-orang pintar, cerdik cendekianya, orang-orang apalagi kalau dia betul-betul pribadi yang bertanggung jawab, yang solih, yang bertakwa, dan kemudian dia berkarya. Lalu negara tidak melihat apa-apa. Negara tidak memberi apresiasi kepadanya. Negara diam-diam saja terhadapnya. Ini adalah ciri kehancuran satu peradaban dan kehancuran ilmu pengetahuan. Dimanapun Anda saksikan, Anda terbang ke Eropa, Anda terbang ke Jepang, Anda terbang ke Australia, Anda terbang ke Kanada dan kemana-mana. Negara itu memberi apresiasi terhadap pribadi-pribadi cerdas bagi bangsa ini untuk mengawal rangkaian pengetahuan-pengetahuan yang akan mengantar hidup bermarwah bagi bangsa ini. Kalau mereka dibiarkan begitu saja, maaf, kesedihan dan kepiluan menyertai hati orang-orang yang diberikan pengetahuan. Saudara yang berbahagia, dalam konteks agama pun, kita bisa baca dalam salah satu surah, salah satu ayat Allah. Kalau tidak salah suratul Mujadalah ayat 11 kalau saya tidak keliru.
Allah akan mengangkat derajat bagi Anda semua pemilik pengetahuan, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, beberapa derajat dibanding yang lain. Orang-orang yang punya pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apresiasi dari Sang Khalik. Bayangkan Tuhan yang Maha Kuasa saja memberi apresiasi. Masa negara membiarkan orang-orang berilmunya begitu saja dilihat-lihat dan tidak diapa-apakan? Kasihan betul. Saya banyak mendengarkan cerita tentang fenomena itu. Negara mesti turun tangan dan hadir memberi apresiasi kepada orang-orang berilmu. Supaya bangsa ini betul-betul bisa mengisi perjalanan peradabannya dengan kaidah-kaidah pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ayo, para elit bangsa, para pemimpin bangsa, dimanapun Anda memimpin, buat rangkaian dan kaidah-kaidah di mana Anda memberi apresiasi kepada orang-orang yang punya pengetahuan itu. Karena Allah saja memberi apresiasi dengan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan itu. Maka kalau negara ingin bangsa ini bisa tetap lestari, bangsa ini tetap tangguh, bangsa ini tetap maju dan sebagainya, ayo carilah masyarakat, pribadi-pribadi di negeri ini yang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang dengan itu dia mampu mempersembahkan sesuatu yang baik, bermarwah bagi kehidupan yang lebih agung, lebih harmoni, lebih lestari, lebih mulia, dan aplikatif untuk kehidupan yang lebih bermanfaat. Tentunya masa kini dan ke masa depan. Kita berharap itu dilakukan oleh negara dan berharap semua kita pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, apalagi saya sebagai seorang pustakawan, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mencoba untuk merumuskan jalan-jalan itu sehingga dengan begitu kita akan menemukan kelak ke masa depan anak-anak muda Indonesia, generasi-generasi bangsa ini, generasi yang tangguh berjuang untuk memuliakan harkat dan martabat bangsanya dengan ilmu pengetahuan. Selamat berjuang, tetap tangguh, dan jangan pernah malas untuk membaca dan mengelaborasi pengetahuan. Karena dengan itulah Allah akan mengangkat derajatmu, wahai saudara-saudaraku, sang pemilik pengetahuan. Salam cinta dari Zahir Joana Ridwan, seorang pustakawan, spesialis geografi dan pegiat sastra pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.